Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya akan membahas hasil praktikum saya yang berjudul Morfologi Tanaman Hortikultural dengan mata kuliah Botani Umum. Baik, sebelum kita masuk dan simak videonya, ada baiknya kita perkenalan dulu. Baik, perkenalkan. Nama saya Alfonsina Supra, dengan NIM 2403012. Dosen pengampu, Salmiyati, M. PD. PhD Prodi Teknologi Pasca Panen. Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2024/2025. Latar belakang. Cabai Capsicum annum L merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tanaman ini berasal dari kawasan Amerika tropis dan kini telah tersebar ke berbagai belahan dunia, khususnya di wilayah yang beriklim tropis dan subtropis. Di Indonesia, cabai menjadi salah satu bumbu wajib dalam berbagai olahan makanan tradisional hingga modern. Hidayat et al. 2020. Selain sebagai bumbu penyedap rasa, cabai juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi karena permintaannya yang stabil sepanjang tahun. Tingginya konsumsi cabai di masyarakat menjadikan tanaman ini sebagai komoditas strategis dalam sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, HPS, tahun 2025, produksi cabai nasional mencapai lebih dari 2 juta ton, yang sebagian besar didominasi oleh cabai rawit dan cabai merah besar, BPS, 2023. Secara morfologi, tanaman cabai memiliki akar tunggang dengan bercabangan lateral, batang tegak bercabang, daun tunggal berbentuk langset, bunga seliter berwarna putih, dan buah berbentuk buni yang mengalami perubahan warna dari hijau ke merah saat matang. Tanaman ini termasuk dalam famili Solanaceae dan memerlukan kondisi lingkungan dengan suhu optimal antara 24–30 derajat Celcius, curah hujan sedang, serta pencahayaan yang cukup untuk pertumbuhan optimal. Wahyuni et al. 2019. Namun demikian, produksi cabai di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, di antara lain fluktuasi harga yang sering terjadi akibat ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan, serangan hama seperti trips, lalat buah, dan penyakit seperti anthracnosa serta layu fusarium yang dapat menurunkan hasil panen secara signifikan. Purn et al. 2021. Oleh karena itu, pengembangan budidaya cabai yang baik memerlukan perhatian pada pemilihan varietas unggul, penerapan teknik budidaya yang tepat, serta pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Tujuan praktikum. 1. Untuk mengetahui dan memahami morfologi tanaman cabai secara langsung di lapangan. 2. Untuk mempelajari teknik budidaya tanaman cabai yang baik dan benar mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, hingga panen. 3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai di lingkungan tertentu. 4. Untuk mengidentifikasi jenis-jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman cabai serta upaya pengendaliannya. 5. Untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan pengamatan, pencatatan data, dan analisis hasil pengamatan terhadap tanaman hortikultura. 6. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai potensi ekonomi dan manfaat tanaman cabai sebagai komoditas hortikultura unggulan. Alat dan bahan praktikum. Alat, buku, pulpen, HP untuk mengambil gambar dokumentasi. Bahan, akar, batang, daun, bunga, buah. Cara kerja. 1. Mengamati bagian akar, batang, daun, bunga, dan buah. 2. Mendeskripsikan bentuk akar, batang, daun, bunga, dan buah. 3. Menjelaskan satu persatu bagian-bagian tumbuhan yang sudah diamati. 4. Jelaskan bagian tumbuhan termasuk tumbuhan apa dan fungsinya dari bagian tumbuhan tersebut. Pembahasan 1. Akar. Sistem perakaran tanaman cabai bertipe akar tunggang yang terdiri dari akar primer yang tumbuh lurus ke bawah dan beberapa akar lateral yang menyebar ke samping. Akar utama berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah serta menopang tanaman agar tetap berdiri kokoh.
Akar lateral memperluas jangkauan serapan hara dan membantu menjaga kestabilan tanaman di media tanam. Bentuk akar cabai memanjang, berwarna putih kekuningan saat muda, dan berubah menjadi kecoklatan seiring bertambahnya usia. Perkembangan akar dipengaruhi oleh kondisi media tanam, kelembaban, dan ketersediaan unsur hara. Hidayat et al. 2020. Pembahasan 2 batang. Batang cabai tergolong batang basah, herbaceous, yang memiliki tekstur lunak saat muda dan cenderung agak mengeras ketika memasuki fase generatif. Bentuk batang silindris, tegak, dan bercabang. Warna batang hijau saat muda dan perlahan berubah menjadi kecoklatan ketika tua. Batang memiliki fungsi utama sebagai penopang daun, bunga, dan buah, serta menjadi saluran distribusi air, nutrisi, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Percabangan tanaman cabai dapat terjadi secara monopodial maupun simpodial tergantung varietas dan kondisi lingkungan. Wahyuni et al. 2019. Pembahasan 3 daun. Daun cabai tergolong daun tunggal, memiliki helaian daun utuh yang bertangkai. Susunan daun cabai berseling, alternate, di mana setiap ruas batang hanya terdapat satu helai daun. Bentuk daun cabai lonjong hingga lancet, dengan ujung meruncing dan tepi rata. Permukaan daun halus, warna hijau muda saat muda dan berubah menjadi hijau tua seiring pertumbuhan. Tulang daun menyirip, peninervis, dengan ibu tulang yang jelas. Daun berfungsi sebagai tempat utama berlangsungnya fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Luas daun cabai dapat memengaruhi efektivitas fotosintesis dan laju pertumbuhan tanaman. Hidayat et al. 2020. Pembahasan 4 bunga. Tanaman cabai memiliki bunga bertipe sempurna, hermafrodit, artinya dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan, benang sari, dan alat kelamin betina, putik. Bunga cabai soliter, tumbuh di ketiak daun, berwarna putih, dan berbentuk bintang atau corong kecil. Setiap bunga terdiri dari kelopak, kaliks, mahkota bunga, korola, benang sari, stamen, dan putik, pistil. Bunga cabai berfungsi sebagai organ reproduksi generatif, tempat berlangsungnya proses penyerbukan dan pembuahan yang akan menghasilkan buah dan biji. Proses penyerbukan dapat terjadi secara sendiri, self-pollination, atau terbantu oleh serangga dan angin. Putri et al. 2021. Pembahasan 5 buah dan biji-biji. Buah cabai tergolong buah buni, berry, yaitu buah berdaging lunak dan berbiji. Bentuk buah memanjang, kerucut, hingga agak melengkung, bergantung pada varietasnya. Saat muda, buah berwarna hijau, kemudian berubah menjadi merah, kuning, oranye, atau ungu saat matang. Buah cabai berfungsi sebagai tempat penyimpanan biji sekaligus sebagai alat penyebaran dan perkembangbiakan tanaman secara generatif. Struktur buah terdiri dari kulit buah, eksokarp, daging buah, mesokarp, dan ruang biji, endokarp, yang dilapisi lendir pelindung. Wahyuni et al. 2019. Biji cabai berukuran kecil, berbentuk pipih bulat, berwarna kuning pucat hingga kecoklatan. Biji diselimuti oleh lendir pelindung saat masih berada dalam buah. Fungsinya adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif, yang akan tumbuh menjadi tanaman baru saat ditanam di media yang sesuai. Hidayat et al. 2020. Tempat tumbuh cabai. Tanaman cabai idealnya tumbuh di lahan terbuka dengan pencahayaan sinar matahari penuh. Tanah yang cocok adalah tanah gembur, subur, kaya bahan organik, dan memiliki pH 5,5-7. Tanaman ini membutuhkan drainase yang baik untuk menghindari genangan air yang bisa menyebabkan busuk akar. Suhu optimal untuk pertumbuhan cabai berada pada kisaran 24-30 derajat Celcius, dengan kelembaban sedang hingga tinggi. Cabai dapat tumbuh di dataran rendah hingga menengah, dari 0 sampai 1,200 mdpl.